Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Wulansari, NPM 18133100009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya, yaitu rasio profitabilitas. Baiklah, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian rasio profitabilitas itu sendiri. Nah, rasio profitabilitas itu adalah rasio sebagai pembanding untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualannya, aset, dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tujuan dari rasio profitabilitas itu yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, sebagai pembanding posisi laporan laba perusahaan tahun sekarang dengan tahun yang sebelumnya. Yang ketiga, sebagai alat mengukur perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk mengukur besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Kemudian yang kelima, untuk menilai produktivitas seluruh dana perusahaan yang dipakai berupa modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keenam, untuk menilai kinerja setiap karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketujuh, untuk menggambarkan tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional. Nah, kemudian manfaat dari rasio profitabilitas. Yang pertama, memperoleh gambaran tentang tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode. Kemudian, posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang bisa dibandingkan dan kemudian dievaluasi. Yang ketiga, memahami perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu, sehingga mendapatkan gambaran tentang laba bersih sesudah pajak dan modal sendiri. Kemudian yang keempat, produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri, dapat dilihat dan dijadikan patokan yang sesuai konsep dasar akuntansi untuk merencanakan kegiatan pada periode yang berikutnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu profit margin. Nah, rasio ini mengidentifikasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu dan juga menilai kemampuan manajemen perusahaan untuk mengontrol berbagai pengeluaran yang langsung digunakan dalam menghasilkan penjualan, yaitu pengeluaran untuk bahan baku, kemudian tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Rumus dari profit margin ini untuk mencari margin laba kotor yaitu penjualan bersih dikurangi dengan HPP, kemudian dibagi dengan penjualan bersih. Untuk mencari laba bersih, profit margin sama dengan earning after interest and tax dibagi dengan penjualan bersih. Profit margin pada PT Bank Negara Indonesia pada tahun 2018 dengan harga pokok penjualan sebesar 23.772.178 juta dibagi dengan penjualan 13.952.584 juta dengan hasil profit margin yaitu 70%. Kemudian pada tahun 2019 harga pokok penjualan sebesar 27.572.394 dibagi dengan 16.468.710 juta dengan hasil profit margin sebesar 67%. Hal ini menunjukkan jika rata-rata industri 20%, maka pada tahun 2018 margin laba perusahaan sebesar 70% dapat dikatakan sebagai
margin sangat baik karena jauh melampaui rata-rata. Namun pada tahun 2019 margin laba sebesar 67% mengalami penurunan, namun tidak menyebabkan margin laba kurang dari rata-rata, sehingga dapat dikatakan margin laba pada tahun 2019 baik bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu Return of Investment atau ROI, yang merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return of Investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumusnya yaitu ROI sama dengan Earning After Interest and Tax dibagi dengan total aset. Kemudian yang ketiga yaitu hasil pengambilan investasi atau ROI dengan pendekatan DuPont. Dengan rumus ROI sama dengan margin laba bersih dikali dengan perputaran total aktiva. Return of Investment pada PT Bank Negara Indonesia tahun 2018 yaitu laba setelah bunga pajak sebesar 2.974.438 juta dibagi dengan total aktiva sebesar 808.572.11 juta dengan hasil return of investment sebesar 0,03%. Pada tahun 2019, laba setelah bunga dan pajak yaitu sebesar 5.468.221 dibagi dengan 800.563.100 dengan hasil return of investment sebesar 0,6. Jika rata-rata industri untuk perhitungan ROI sebesar 30%, maka pada tahun 2018 ROI sebesar 0,03% sangat buruk bagi perusahaan, dan untuk 2019 sebesar 0,6% terjadi peningkatan namun tetap di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan karena rendahnya perputaran aktiva. Kemudian yang keempat yaitu hasil pengambilan ekuitas atau ROE, yang merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam presentasi. Rumus dari ROE yaitu Earning After Interest and Tax dibagi dengan equity. Kemudian yang kelima, hasil pengambilan ekuitas atau ROE dengan pendekatan DuPont. Rumusnya yaitu ROE sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali dengan pengganda ekuitas. Return on equity pada PT Bank Negara Indonesia tahun 2018 yaitu laba setelah bunga dan pajak sebesar 2.974.438 juta dibagi dengan ekuitas sebesar 110.373.789 juta dengan return on equity sebesar 0,2%. Kemudian pada tahun 2019 laba setelah bunga pajak sebesar 5.468.221 juta dibagi dengan ekuitas sebesar 115.842.10 juta dengan hasil return on equity sebesar 0,4%. Perhitungan ROE pada tahun 2018 yaitu 0,2% dan untuk tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,4%. Jika rata-rata industri ROE sebesar 40%, artinya menunjukkan ketidakmampuan manajemen dalam memperoleh ROE sehingga seiring dengan menurunnya ROI. Yang keenam yaitu laba per lembar saham biasa, merupakan rasio nilai buku yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen
dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rumusnya yaitu laba per lembar saham sama dengan laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Laba per lembar saham biasa pada PT Bank Negara Indonesia pada tahun 2018 sebesar 3.645.804 dibagi dengan saham biasa yang beredar yaitu sebanyak 12.500, sehingga laba per saham yaitu 292. Kemudian pada tahun 2019 laba saham biasa 4.075.580 dibagi dengan saham biasa yang beredar sebanyak 15.000, sehingga laba per lembar saham biasa yaitu sebesar 272. Hal ini dapat disimpulkan dari hasil perhitungan lembar saham. Bisa terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun, yaitu pada tahun 2018 sebesar 292, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 272. Untuk hasil pengukuran dapat dilihat dari perhitungan rasio. Apabila mengalami penurunan, artinya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dapat dikatakan gagal. Perusahaan harus melakukan evaluasi menyeluruh mengapa rasio profitabilitas secara keseluruhan menurun. Apabila perhitungan rasio meningkat, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan memperoleh keuntungan perusahaan meningkat. Sekian presentasi dari saya, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.